Kali ini sebuah buku baru saja terbit yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa dari kelas reguler. Memiliki catatan hutang, memiliki hutang itu sebesar yang saya tahu 60 juta. Sebenarnya dari kata mendobrak itu artinya adalah sebuah perlawanan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel kesayangan kita yaitu Style TV. Kali ini kita akan mengupas sebuah karya dari mahasiswa Style Lukman Al-Hakim Surabaya. Jadi mahasiswa Style ini memiliki bisa dibilang kelebihan ya atau keistimewaan kuliah di Style, salah satunya itu yaitu mereka menerbitkan karya antar angkatan. Kali ini sebuah buku baru saja terbit yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa dari kelas reguler. Nah, telah datang di antara penulisnya 2 orang sebagai narasumber kita pada kali ini, yaitu Mas Danur dan Mas Muslih. Assalamualaikum Mas Danur dan Mas Muslih. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita ke buku ini, kita coba memperkenalkan dari kedua narasumber kita ini. Boleh ya? Kenalan sebentar ya? Boleh. Oke, Mas Danur. Asal dari mana Mas Danur? Asal saya dari Blitar, Dari Blitar. Sekarang semester berapa? semester 3 ini, Semester 3 untuk prodi? MPI. Untuk prodi MPI. Jadi asal Blitar, sekarang semester 3 dan prodi MPI ya. Iya. Kalau Mas Muslih sendiri asal dari mana Mas Muslih? Saya dari Kalimantan Timur di Bontang kotanya. Dari Bontang ya, Ya. Kalimantan Timur. Sekarang sama duduk di semester 3? Saya juga semester 3, jurusannya Eksya. Oh, Ekonomi Eksya, Syariah. Ekonomi Syariah ya. Jadi Mas Danur dari MPI dan Mas Muslih itu dari prodi Ekonomi Syariah. Yang di setel biasanya kita sebut Eksya ya. Ya. Baik, Mas Danur, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan begitu juga Mas Muslih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio kita ini guna mengupas, Masya Allah nih ya, luar biasa, karya terbaru dari mahasiswa Style Lukman Al-Hakim yang diantara penulisnya Mas Danur dan Mas Muslih. Benar ya? Ada tulisannya di sini ya. Iya. Ya, jangan sampai cuma nama nggak ada karyanya nanti ya. Baik, Mas Danur, kita akan ngobrol tentang buku ini, tentang latar belakangnya bagaimana hingga akhirnya terbit. Ini terbit bulan apa? Bulan kemarin, bulan apa? September berarti ya? Iya, September. Nah, ya September. Artinya ini baru saja diluncurkan ya bukunya ini ya. Judulnya tentang mendobrak kemustahilan. Tapi sebelum ke judul apa isi ini, kita coba mengupas tentang bagaimana histori atau latar belakang dari penerbitan terbitnya buku ini. Coba bisa diceritakan bagaimana awal mula diterbitkannya buku ini? Baik, itu berawal dari sebenarnya tugas atau dosen kami menyampaikan waktu itu, dosen jurnalistik, bahwa setidaknya ketika kita selesai dalam mata kuliah jurnalistik itu setidaknya kita punya satu karya. Oke. Sehingga itu juga memicu semangat teman-teman untuk memulai menulis, untuk yang dimana diberitahu kepada mereka bahwasanya tulisan ini tuh nanti akan dibukukan, terus kemudian dibagikan kepada beberapa, walaupun masih dalam lingkup internal, tapi setidaknya itu sudah menjadi motivasi bagi mereka untuk bersaing dalam itu, sehingga tulisannya dibuat bagus, diperbagus bahasanya, di apa,
bagaimana bisa lebih menyentuh Iya, tulisannya dilatih seperti seperti itu. Baik, kalau historis artinya secara historis ini latar belakangnya karena tugas dari mata kuliah jurnalistik ya, awalnya yang seperti itu. akhir dari mata kuliah itu adalah membuat buku. Kemudian terkait dengan tema, bisa dikupas, Mas, mungkin gantian ya, Mas Muslih dulu gitu ya, Mas Muslih. Kenapa banyak tema yang dibahas, tapi dalam buku ini secara umum ini mengupas tentang apa sih buku ini? Secara umum saja dulu. Eh, Baik, kalau secara umum ya itu tentang mengkisahkan dari pengalaman pribadi Oke, saya ya. aha. Nah, dari pengalaman pribadi ini mungkin lebih kita khususkan ke pengalaman mereka yang awalnya itu belum bisa apa-apa, kemudian mulai belajar, kemudian mereka mengembangkan diri mereka Oke. ya. Terus kisah atau juga kisah-kisah mereka yang mereka alami semasa apa ya, masa di sekolah lah, Mhm. kebanyakannya seperti itu. Mhm. Jadi genrenya ini lebih kepada motivasi ya. Ya, lebih motivasi. Oke. Apa yang menjadi motif? Kenapa kan banyak sekali seharusnya tema yang bisa dibahas ya. Kenapa yang dipilih adalah motivasi? Bisa diterangkan, Mas? Mungkin Apa tujuannya? sedikit kembali ke judulnya dulu, Sat. Oke. Mendobrak kemustahilan. Aha. Eh, Waktu itu kita sebenarnya memiliki beberapa judul, tapi kita sepakati untuk memilih mendobrak kemustahilan ini karena eh, sebenarnya dari kata mendobrak itu artinya adalah sebuah perlawanan Oke. terhadap sesuatu kemustahilan itu, terhadap suatu batasan, yang Mhm. mana sebenarnya kemustahilan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh otak kita sendiri. Oke. Nah ini kalau Aha. nggak dilawan itu ya orang akan segitu-gitu saja. Orang nggak akan, misalkan ada juga di dalam yang di dalam bukunya perjalanannya dari kampung halamannya bisa sampai sini Mhm. dan seterusnya, itu kalau mereka tidak menerobos batasan-batasan itu, mereka nggak akan sampai di sini. Oke, dari judulnya ya, mendobrak Kemustahilan. kemustahilan. Apa ini? Keterbatasan bukanlah penutup kisah masa depan. Artinya kalau kita simpulkan, tarik benang merah dari judul ini mengisahkan tentang perjalanan istilahnya from zero to hero ya. Artinya dari perjalanan yang sebelumnya bukan apa-apa, bahkan banyak kesulitan, akhirnya bisa melepaskan diri dari itu dan akhirnya sukses. Seperti itu kira-kira. Yes. Aha. Baik. Ada berapa kisah dalam buku ini? Itu ada penulisnya ada 34, Oke. tapi tulisannya itu ada 42. Ada 42 judul Ya, ya. 42. Dan kalau secara umum, Mas Musli, selain berkisah tentang itu tadi, tentang kisah pribadi, tentang perjuangan ya, ada nggak mungkin serpihan-serpihan lain yang dimasukkan dalam ini, yang genre lain istilahnya? Eh, Genre lain mungkin bagaimana mereka mengasah kemampuan mereka gitu. Oh, Ya, life skill gitu ya, ya. life skill. Aha, Ya. dari sebelumnya tidak mampu apa-apa, dia ingin menjadi sesuatu menjadi sesuatu kayak itu. Ya, Kemudian dia asah dan akhirnya berhasil kayak seperti ya, itu ya. seperti itu. Oh, ya ya. Baik, kalau untuk Mas Danur sendiri dalam buku ini menulis tentang apa, Mas? Mengangkat kisah apa Mas Danur ini? Itu kalau tulisan saya tentang perjalanan teman karib saya, Mhm. teman saya sendiri yang saya kenal di masa SMA, Oke. waktu itu di pesantren. Mungkin saya kasih cerita singkat saja Oke, karena aha. ini sangat rumit perjalanannya. Dia tuh, teman saya ini benar-benar orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Oke. Artinya ya bisa dibilang kesulitan. Mhm. Terus dia memulai bisnis kecil-kecilan, terus semakin menanjak ya, Bisnis berproses. apa? Bisnis apa dia? Bisnis terkhususnya di jual beli waktu itu. Mhm. Jual beli apa? Jual beli
awalnya itu madu, terus Oke. kurma, baju-baju muslim, Mhm. itu dijual di pondok dan juga luar pondok ketika Oke. liburan. Kemudian Mhm. kalau kita ada istilah from zero to hero, Ustaz. Oke. Kalau teman saya ini ya bener from zero, tapi ada di tengah jalannya itu to minus dulu. Minusnya itu Aha. benar-benar turun, yang Aha. mana di masa minusnya itu teman saya yang baru berusia 19 tahun waktu itu Oke. memiliki catatan hutang, memiliki hutang itu sebesar yang saya tahu 60 juta. Mhm. Dan saat itu berstatus sebagai Masih santri. masih santri mahasiswa ya. Iya, Oke. Tapi dia sudah memulai bisnis karena bisnisnya itu akhirnya terjerat juga hutang gitu ya, iya. terjerat juga hutang 60 juta itu. Oke, lanjutnya Karena- apalagi yang menarik? Ya karena masih minim ilmu dan sebagainya Aha. itu. Kemudian eh, selama kurang lebih waktu itu 2019 sampai 2022, berarti 3 tahunan itu dia ya terus ini mencoba untuk bangkit gitu, Oke. tapi ya mungkin masih belum rezekinya, Mhm. masih terus saja dapat dapat ini kegagalan berikutnya sampai kemarin tahun 2023 temen saya ini 2023. 2022. Oke, berarti baru-baru Iya, saja ya. baru-baru ini. Mhm. Teman saya ini mengajak saya ke Surabaya untuk berbisnis. Mhm. Ini kali ini di bidang agen telur di Oke. Surabaya. Aha. Terus di situ juga berjalan mungkin sekitar 5 bulan, kurang lebih mungkin. Itu juga masih belum beruntung juga. Oke. Dari situ Sudah punya hutang 60 juta, ini mulai lagi ternyata masih belum belum juga beruntung. berhasil. Ya. Aha. Sampai di Surabaya ini saya tahu catatan hutangnya itu ditempel di sebuah tembok gitu. Saya tahu semua Ya, ini ya, ya, kepada ya. ini sekian juta, kepada ini. Mhm. Waktu itu ada sekitar 72 juta. Itu Mhm. belum yang sudah terbayar. Ya, ya. Itu masih sisanya di 2023 akhir itu. Kemudian eh, setelah eh, apa tadi kegagalan yang terakhir dari agen telur ini, teman saya berangkat ke Jakarta Oke. ikut proyek-proyek besar, proyek-proyek yang apa ya, dalam skala besar gitu. Aha. Tahu itu berangkat ke Jakarta karena punya link atau pokoknya mengadu nasib saja atau gimana? Ceritanya kenapa kok bisa ke Jakarta? Sehingga ceritanya tidak terputus gitu. Kenapa kok bisa dapat proyek-proyek besar itu kan Iya, sebuah iya. pertanyaan itu. Punya ini punya link ya. Artinya dia karena dapat link akhirnya ikut linknya itu ya. Dapat proyek-proyek selanjutnya. Mungkin kisaran waktu 10 bulan, ada mungkin hampir setahun itu Mhm. teman saya ini bekerja di proyek itu yang penghasilannya juga besar. Oke. Sehingga memulai lagi dari nol semua tadi, yang kurma, bisnis jual beli, sampai segala apapun, properti, tanah, kebutuhan apapun, Oh, just tip. artinya beliau bermula dari kerja proyek ini tadi melebarkan sayap gitu ya. Ya, Bisa memulai dari- bisnis-bisnis ya, lain ya. hasil dari Mhm. situ tadi untuk memulai bisnis itu. Oke. Sama bisnis utamanya itu di ternak sebenarnya, Mhm. ternak sapi dan kambing itu ketika kurban. Itu sudah berjalan di tahun 2023, itu sudah mulai membaik ekonominya. Perlahan-lahan hutangnya itu dilunasi satu persatu sampai puncaknya itu di 2024 bulan 2 kemarin. Itu teman saya datang lagi ke Surabaya, Mhm. itu mengambil catatannya, itu katanya sudah lunas gitu. Dia robek seperti Iya. itu ya. Masya Allah. Catatannya di tembok itu Sudah gitu. mungkin sudah apa plus gitu ya. Jadi dengan mengangkat salah satu dari teman antum ini, apa yang ingin antum sampaikan kepada pembaca dengan Eh, kalau ini dari teman saya juga yang mengatakan, yang pokoknya intinya itu nggak menyerah dan bersama kesusahan itu ada kemudahan. Mhm. Namun ada tambahnya lagi bahwasanya kalau dikatakan bersama itu pasti berdampingan. Artinya hidup itu nggak ada hidup manusia, hidup siapapun yang baik-baik saja itu tidak ada. Semua pasti punya masalah karena Mhm. kesulitan itu kan berdampingan dengan kemudahan tadi.
Jadi ya ketika kita mendapat kemudahan ya bersyukur, kemudian bahagia ya secukupnya gitu. Jangan sampai lupa kepada sang pencipta, kepada sang pemberi rezeki. Kemudian ketika kita diberi cobaan ya maksudnya Jangan patah semangat ya gitu ya. jangan patah semangat. Bahwasanya ingat itu tadi, ketika kesusahan itu pasti berdampingan dengan kemudahan dan sebaliknya. Jadi di mana ada kegelapan nanti juga akan ketemu titik terang, poinnya seperti itu ya. Kalau Mas Musli sendiri apa kisah tentang kisah pribadi? Kalau Mas Danur kan mengangkat kisah sahabatnya, saya juga mau saya kulik, kenapa kok nggak berani ngangkat kisahnya itu? Apa kurang menarik atau gimana? Kalau Mas Musli gimana ngangkat kisah apa ini? Kalau saya Pribadi? kisah saya sendiri. Oke, apa itu? Itu pengalaman saya pas pertama kali merantau ke luar Kalimantan. Oke, tahun berapa pertama kali merantau keluar Kalimantan? Tahun berapa ya? Saya juga Lulus apa itu? Jenjang lulus SD. Oh, lulus Ya, SD, lulus SD Masya langsung Allah. merantau Aha. sekitar 2012 kalau nggak salah. Mondok atau apa ya? Mondok Oke, ke persisnya kemana ini? ke daerah Sulawesi. Ke Sulawesi, antum Kalimantan ke Sulawesi, Ke gitu ya. Sulawesi. Terus apa yang menarik yang antum kisahkan di situ? Ya, mungkin dari pertama kali itu beradaptasi dengan lingkungannya di sana. Ya. Bertemu dengan masyarakat di sana, dan juga saya mondoknya itu agak di pelosok, jadinya agak ada perjuangannya untuk ada ambil air itu perlu ambil di sumur atau kalau mau kemana-mana itu masih jauh dari kota, sulit lah ya susah. akses ya. Sama dengan pertanyaan saya dengan Mas Danur, Mas Musli sendiri dengan mengangkat kisah Mas Musli, kisah pribadi, apa yang mau disampaikan setelah tentu kan kita menulis atau memilih satu kisah, kita jadikan ramuan, kita ramu menjadi tulisan, itu kan punya tujuan ya. Nah, Mas Musli sendiri apa? Apakah ingin supaya anak-anak yang mondok punya nilai juang atau mau berbagi tips kerasa supaya kerasan dipondok atau gimana? Tujuannya sih ingin menceritakan bagaimana kita itu bertemu dengan orang baru. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Bagaimana juga kita melihat kesusahan, bagaimana orang-orang yang susah itu mereka ada berjuang untuk mencari untuk masa depan mereka nanti agar bisa menjadi lebih baik lagi. Termasuk tentang bagaimana ini ya, sharing tentang bagaimana kita bisa mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru gitu ya. Coba yang terakhir saya sebutkan itu Mas Musli, terkait dengan pengalaman Mas Musli, kira-kira tip gimana sih supaya nanti mungkin nanti ada sahabat leaders, entah itu orang tua, entah itu santri nonton podcast kita, mereka memondokkan anak mereka. Nah, Mas Musli yang mulai dari SD atau lulus SD, nah akhirnya bisa merantau jauh mondok, apa tipsnya yang Mas Musli lakukan sehingga kerasan dan sekarang malah lanjut ya dari Sulawesi ke Jawa itu? Apa tipsnya Mas Musli? Mungkin yang pertama ya sabar. sabar aja Ustaz. Karena jauh dengan orang tua ya sabar. gitu. Mungkin setelahnya itu kita bisa mandiri. Mandiri itu kita melatih kemampuan kita untuk memimpin diri kita dulu. Terus mungkin ini terkait dengan kalau kita introvert itu kan bahaya nggak kita sebagai perantau diam saja, nggak kurang cepat bergaul dengan teman. Sebaiknya bagaimana kita sebagai perantau itu luas pergaulan atau kita kita karena kita merasa introvert akhirnya diem saja, bagaimana kalau dari Mas Musli? Kalau saya sendiri kan juga kurang banyak teman-teman yang lain, cuma yang dikenal-kenal aja. Kalau
kalau introvert ya mungkin aja lebih banyak mendengarkan aja. Aha. Walaupun kita tidak berbicara, ya kita mendengarkan mereka apa yang disampaikan, kita perhatikan mereka. Nah, nanti mungkin dengan kita ikut aja, nanti kita juga akan dikenal juga sama mereka. Poinnya jangan berdiam diri ya. Ya. Kita harus bergaul dengan teman-teman sekitar kita sehingga juga boleh jadi dengan berdiam diri apalagi bagi santri-santri awal gitu ya. Itu kan berbahaya karena mungkin terkenang-kenang gitu ya. Aha. Baik, mungkin untuk Mas Danur selain kisah pribadi coba sebutkan satu kisah yang lain lah yang kira-kira Mas Danur ini menarik sekali kisah ini yang untuk penulis lain atau untuk pembaca ketahui apa yang ada di buku ini. Kemarin tuh sempat baca-baca tapi nggak terlalu ini ya, mungkin masih separuh apa. Itu tulisannya tuh bagus banget, kayak awalnya saya tuh nggak, wah ini beneran tulisan anak-anak gimana, awalnya saya gitu, ada sebuah kisah itu menceritakan tentang pokoknya persahabatan 3 orang itu. Yang kisahnya itu berawal dari di sebuah sekolahan, tapi nggak disebutkan itu di mana. Itu kayak ada budaya di setiap angkatan itu membuat apa ya, cerita singkat gitu. Jadi ada beberapa anak yang melestarikan itu, terus kayak dari angkatan berapa sampai ke berapa itu. Dan yang membuat saya kagum itu sebenarnya nggak terlalu ke ceritanya memang cuma perjalanan aja, tapi apa ya, tulisannya itu kayak mampu menggiring untuk kita masuk ke kisah itu gitu ya, merasakan gitu ya. Merasakan ini kisah nyata tapi kayak ke bawah fantasi gitu. Ini menarik banget gitu. Kayak di sisi lain kita dibawa ke flashback, ternyata yang nggak lama itu langsung ke masa kini, pengalihan ceritanya nggak terasa gitu. Terkait dengan terbitnya buku ini, pengalaman Mas Danur dengan Mas Musleh nulis itu gimana? Sulit atau bagaimana? Coba sebelum itu, ini pertama kali menulis atau sudah sering menulis karya-karya? Nah itu saja dulu. Kalau dari saya sebenarnya sudah sering. Tapi ya mungkin masih kurang bagus aja Mas ya. Idenya tuh ada, cuman di ininya pengeksekusian ya. Eksekusiannya tuh masih kadang bahasanya ya jelek lah, kebanyakan kata sambung dan seterusnya. Kalau kesulitannya saya lebih di itu aja. Kalau Mas Musleh bagaimana? Nah, pengalaman menggarap buku. Saya belum pernah buat karya. Ya, ini juga masih pengalaman pertama juga. Jadi bagaimana waktu mengerjakan buku ini? Ya, mencari inspirasi aja. Dari cerita-cerita yang mungkin yang pernah saya baca, jadinya mengerti kayak mana orang menulis, ya itu aja. Begitu. Artinya sebelum antum membubuhkan tulisan sudah coba riset dulu ya. Riset, membaca, membandingkan gitu. Baik, Mas Danur dan Mas Musleh ya, terkait dengan literasi ini ya, kita coba bicara tentang literasi karena teman-teman bisa menulis buku ini ya. Kalau menurut Mas Danur dan Mas Musleh sendiri, bagaimana sih perkembangan atau minat dari generasi, ini kan generasi muda ya, generasi muda kita masa kini terkait dengan dunia literasi, tulis menulis, gimana pendapat antum? Itu dalam skala apa sih? Dalam skala nasional lah. Kalau skala nasional mungkin sejauh ini yang sebagaimana kita semua lihat sepertinya menurun. Terjadi kayak udah apa ya, mereka tuh kurang tertarik gitu dengan dunia literasi, kepenulisan, membaca dan sebagainya, malah kayak beralih gitu ke sosial media, ke tantangannya kepada HP gitu ya. Mungkin lebih ke itu. Kalau Mas Musleh sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Danur? Ya, sepakat aja. Sepakat. Iya, sepakat.
secara pribadi ada nggak kayak membaca kondisi ini, Mas Musli sendiri prihatin atau biasa atau gimana? Ya cukup prihatin lah. Aha. Dan karena apa ya, ketika kita mendapatkan suatu informasi kan biasanya kita menganalisa dulu. Oke. Dan nanti dari informasi yang kita dapatkan, mungkin kita dapat memberikan gagasan dari pikiran kita sendiri, dan bisa nanti diterima dengan orang lain. Ya. Tapi karena rendahnya literasi itu tadi, akhirnya yang terjadi adalah penyebaran hoax kayak gitu ya, tanpa ada tabayun, cek dan recheck, cepat sekali untuk forward kayak gitu, sebuah informasi yang entah berantah tentang keabsahannya itu ya. Kalau terkait dengan bagaimana kita, ya namanya anak muda ya, mahasiswa ya, mungkin ada gagasan-gagasan ya untuk menanggulangi ada nggak pemikiran dari teman-teman menanggulangi dalam perihal minus literasi kita ini? Bagaimana? Entah itu dalam skop pribadi saja lah, nggak usah nasional, kayak ya, nggak usah nasional. Pribadi sendiri gimana supaya tetap suka ini kita diserang oleh HP, gitu ya, Mas, sebagai mahasiswa. Dalam sisi lain kita memahami membaca itu penting. Sekarang pengalaman pribadi saja sudah, nggak usah skala nasional terlalu besar. Gimana Mas Danur dan Mas Musleh mensiasatinya? Coba. Kalau dari saya itu ini tetap sampai sejauh ini tuh menetapkan target. Oke. Jadi harian mungkin sehari 1 halaman gitu. Jadi itu harus tetap gimana pun caranya, pokoknya 1 hari 1 halaman. Ada target-target untuk membaca ataupun menulis seperti ya. Kalau Mas Musli gimana? Kalau saya ya cuma memulai dari yang saya suka dulu. Oke. Dari yang saya suka nanti saya pelajari. Makin jadinya yang kesukaan saya ini masih yang karena suka jadinya apapun yang kita pelajari itu jadinya minatnya tinggi. Ya seperti itu aja. Karena kita membaca atau menggarap sesuatu yang kita sukai ya. Baru setelah itu boleh kita kembangkan hal-hal yang lain itu sebagai ya biar wawasan kita juga luas deh ya. Tidak hanya itu saja gitu. Baik, mungkin terakhir Mas Danur dan Mas Musleh terkait dengan literasi itu tadi, mungkin ada pesan atau harapan itu ya untuk teman-teman gitu ya, baik itu sesama mahasiswa atau generasi muda, bagaimana lebih karena kita sepakat ya bahwa ini kan penting ini masalah literasi ini ya. Ayat Al-Quran kita sendiri mengatakan yang pertama tentang Iqra, membaca itu ya. Tapi di lain sisi negara kita yang notabene muslim terbesar, yaitu tadi data-data yang antum sebutkan tadi itu. Nah, gimana kalau dari Mas Danur dulu? Gimana ya Mas? Harapannya gitu, harapannya. Kalau mungkin gimana ya, kembali ke manusianya lagi pribadi ya. Oke. Pribadi untuk lebih peduli tentang literasi. Tentang literasi. Biasanya juga ada beberapa berita yang kok anak usia segini belum bisa baca, anak usia segini masih belum bisa menulis. Itu ternyata emang benar-benar ada gitu. Dan dalam Islam pun kan juga sebagaimana tadi ayat pertama yang turun itu ditekankan untuk membaca. Juga ada ayat lain yang menyebutkan untuk menulis. Artinya lebih memperhatikan aja mungkin ke situ, dengan menerapkan program-program yang mungkin bisa ini mengurangi anak-anak muda itu dari HP dan meninggikan minat mereka untuk ke literasi. Oke. Jadi ini ya startnya mulai dari pribadi ya. Bagaimana membuat program-program gitu ya. Kalau Mas Musleh gimana? Ada pandangannya bagaimana literasi kita ini, atau pengalaman Mas Muslih sendirilah gimana menjaga bisa tetap bisa membaca, bisa menulis di samping tetap ada gadget ini tadi? Mungkin dari lingkungan sekitar kita. Oke. Mungkin kita mengajak satu orang dulu,
Nah, kita ajak mereka apa ya, saling mengingatkan kalau untuk saling membaca gitu. Nah, dari nanti mungkin dari teman kita sendiri, nanti kita bisa menjadi suatu lingkungan, membangun suatu lingkungan yang di dalamnya itu gemar untuk membaca. Oke, artinya buat komunitas ya. Iya. Dan itu sebenarnya sunnah Nabi juga kita buat komunitas, karena kalau kita sendiri juga nanti bahasa Nabi itu kan mudah diterkam oleh serigala gitu ya. Semangat kita membaca, tapi karena kita sendirian, nggak ada yang mengingatkan kita ketika kita lemah itu tadi ya. Baik, terima kasih kepada Mas Danur, terima kasih kepada Mas Muslih yang telah berbagi, yang telah mengupas tentang buku kita ini dan juga berbagi tips-tips bagaimana menumbuhkan minat literasi kita. Mudah-mudahan para sahabat leaders yang membaca ini sedikit banyak bisa memetik hikmah, pelajaran, bahkan motivasi terkait bagaimana survive berkenaan dengan tema besar buku ini, dan juga menumbuhkan minat literasi gitu ya, sehingga kita tidak menjadi penyebar hoax karena rendahnya literasi kita. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan, dan kami ucapkan jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.